Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para muslimat, semoga hadirnya panjenengan di sini Allah ampuni dosa-dosanya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah berikan jalan setiap kesulitannya, Allah kembangkan usaha-usaha jenengan dan usaha-usaha suaminya, Allah berkahi setiap tetes keringat yang panjenengan keluarkan dan yang dikeluarkan oleh suami-suami panjenengan. Semoga hasilnya Allah berkahi dan Allah jadikan wasilah itu ketaatan bagi panjenengan beserta keluarga, dan jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muwalladatu ya. Al-muwalladatu, adapun najis muwalladah. Sekarang kita akan mempelajari cara menghilangkan najis muwalladah. Najis itu kan ada 3 kemarin Bu ya. Apa saja najis itu? Muwalladah, mughaffafa, mutawassithah. Kalau najis muwalladah, najis apa Bu? Najis anjing dan babi. Kalau mughaffafa, najisnya air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum pernah makan ataupun minum selain ASI, susu. Karena bukan hanya susu ibu, susu sapi juga nggak apa-apa. Yang penting murni, tidak dicampur dengan apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah najis selain najis muwalladah dan selain najis mutawassithah. Baik, kita lanjutkan. Al-muwalladatu, adapun cara al-muwalladatu, adapun najis muwalladah itu. Al-muwalladatu, adapun najis muwalladah itu tathuru, bisa menjadi suci. Jadi najis muwalladah itu bisa menjadi suci tathuru, bisa menjadi suci. Apa yang menjadi suci? Najis muwalladah bisa ighsalatin, bisa dengan 7, bisa ighsalatin dengan 7 basuhan, bisa ighsalatin dengan 7 basuhan, bisa ighsalatin dengan 7 basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan bendanya muwalladah. Setelah menghilangkan benda najisnya, benda najis ainiyahnya. Ainiyah itu benda. Jadi ini tampak, ini adalah ainiyah. Ini yang kelihatan mata ya ainiyah. Yang kecium indera penciuman ya ainiyah. Yang bisa dirasa dengan lidah ya ainiyah. Ihdahunna,
biturabin. Salah satunya dicampur dengan debu. Ihdahunna biturabin, adapun salah satunya dicampur dengan debu. Jadi kita tahu bahwa benda suci yang terkena najis muwalladah, najis apa saja Bu? Anjing, babi, peranakan dari keduanya itu semua najis muwallah. Baik itu dikenakan karena sebab terkena jilatannya, air kencingnya, keringatnya, tersentuh bagian tubuhnya, disertai karena ada basah-basahnya. Di antara bagian tubuh yang ada, benda yang ada di tubuhnya itu kemudian dapat disucikan dengan 7 kali basuhan. Tapi ingat, 7 kali basuhan ini secara ta'abbudi. Apa yang dimaksud dengan ta'abbudi? Penghambaan kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Gini, sebenarnya kadang kita membersihkan najis muwalladah itu cukup 1 kali. Bisa saja satu kali bisa saja bersih, nggak kelihatan bendanya, nggak kelihatan. Cuma dalam syariat kan tidak cukup itu, karena Rasulullah memerintahkan harus 7 kali dicampur dengan debu. Maka mau bersih ataupun tidak bersih, apalagi tidak bersih, maka tetap harus 7 kali basuhan karena mengikuti aturan yang dibawa oleh syariat. Karena penghambaan kita mengikuti itu, maka disebut dengan ta'abbud. Jadi mengikuti aturan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya 1 kali saja sudah cukup, bersih, nggak kelihatan benda najisnya, apalagi benda najisnya nggak kecium sama sekali. Saking bersihnya, tetap saja harus dibersihkan 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Karena ini adalah aturan, bukan masalah harus bersih, tidak. Tapi syariat itu ada, harus kita tegakkan, harus kita ikuti. Walaupun sebenarnya 1 kali sudah selesai. Kemudian kok sudah mulai sudah mulai sudah mulai basah-basah. Aduh, kayaknya tambah. Ibu-ibu mundur, bangkunya didorong saja di itu ya. Aduh. Bangkunya nggak ada, bangkunya masih di sana. Ini enggak bawa di sini aja ya. Ini aduh, dah di sini ya. Udah tandas enggak? Enggak, insyaallah. Kurang kesini dong. Bangkunya nggak cuma. Nah, kurang maju dikit ayo boleh, kan boleh. Oh, kamu kopinya boleh. Ya tumpah. Belum dicuci. Beneran jadinya. Aduh. Perasaan Bu Ida ini masuk ke sini kok masih nonton ya?
Ya kan memang begitu. Bang itu tuh sih. Biar datang juga dia mah ikut live juga. Baik. Soalnya takut kehujanan ngadep sini nggak kedengeran saya. Yang paling dekat, yang jauh jangan. Wah ini malah yang jauh yang datang. Yang dekat nggak tanggap. Baik. Sudah Bu ya? Jadi harus 7 basuhan, 7 air yang kemudian salah satu dicampur dengan apa tadi Bu? Debu. Debu, dicampur dengan debu. Ada beberapa, setidaknya ada 3 cara di dalam campuran debu tersebut. Pertama adalah air dan debu itu bercampur secara bersamaan. Ini air, ini debu bercampur dengan bersama. Setelah campur bersamaan, nah ini adalah cara membasuh najis muladzah yang paling utama. Kita datangkan debunya, kita datangkan airnya, jadikan satu. Setelah itu kemudian baru dialirkan ke tempat najis. Tapi harus panjenengan ingat bahwa di dalam membersihkan najis muladzah, najisnya hilangkan dulu. Tadi itu kan bahasanya adalah taghuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha. Setelah menghilangkan benda najisnya. Benda najisnya harus hilang dulu, Bu. Kalau ada kelihatan ee-nya kambing. Ee-nya apa? Anjing atau babi atau peranakannya dibersihkan dulu sampai enggak ada, baru kemudian dibasuh dengan 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Kemudian Bu, kapan dihitung satu itu? Kapan? Ketika sudah tidak ada najis yang tampak. Sumpamanya jenengan sudah membasuh 7 kali, tapi masih kelihatan bendanya, itu masih belum dihitung. Dihitung itu masih dihitung 1. Baru setelah selesai tidak ada, berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 tuh 7. Jadi bendanya itu memang benar-benar tidak ada. Bisa dipahami ini? Terus campuran debunya itu seberapa banyak, Bu? Debu yang dicampurkan ini sekiranya cukup saja dicampur. Soalnya ini kan sebenarnya hanya menjadi syarat sebagai ta'abbudah, mengikuti pengabdian kita. Apa syarat daripada kita mengikuti daripada perintah oleh syariat? Syarat aja. Syarat saja harus ada debunya. Ya tapi jangan sedikit-sedikit segini, enggak. Memang secukupnya. Berbanyak enggak apa-apa. Ini debu. Artinya kalau pasir terus batu itu tidak termasuk. Harus kalaupun batu masih ada debunya. Jadi kalau batu yang tidak ada debunya atau pasir tidak bisa. Oh, berarti debu ya, bukan pasir, bukan tanah ya? Bukan tanah ada, tanah berdebu. Tanah yang lembut. Tanah kan berdebu. Tanah liat kan basah. Yang kering. Ya nggak apa-apa, tanah apa saja yang kemudian ketika dicampur air kan, jadi nanti itu bersatu. Nah, cara membersihkannya itu ada kalanya. Yang pertama adalah kita datangkan air, kita datangkan debu atau tanah, kemudian dijadikan satu. Setelah itu baru kita tuangkan. Terang lagi ya?
Nggak usah balik lagi. Digulung. Jadi ketika itu dibasuh, maupun dibasuh 7 kali ataupun 10 kali, tapi najisnya belum ada, itu masih satu. Masih, pokoknya disiram lagi masih ada. Setelah hilang baru itu dihitung satu. Kemudian basuh kedua, basuh ketiga, basuh keempat sampai kelima, sampai ketujuh. Setiap basuhan itu tidak harus dicampur dengan debu, hanya salah satu saja. Yang kedua, debunya dulu diletakkan di tempat najisnya. Sumpamanya segini pipisnya apa? Anjing sumpamanya. Jenengan bersihkan dulu bendanya. Setelah itu panjenengan kasih debu, kasih tanah. Ini cara kedua. Setelah dikasih tanah baru datangkan air. Itu sudah cukup. Tapi tetap rasa, warna, bau harus hilang terlebih dahulu sebelum ditaburi dengan debu. Cara sing nomor 3 maksudnya nomor 3. Yang ketiga adalah kebalikan dari cara yang kedua, yaitu pertama-tama air, kemudian airnya ditaruh di tempat najisnya, kemudian ditaburi debu. Gitu, kayak kita naruh gar. Oh, si airnya itu. Yang di sini, siapkan di sini. Air dulu, kemudian ditaburi debu atau tanah. Sehingga itu kan menjadi satu. Itu sama-sama bisa, Walaupun sebenarnya dalam cara kedua, ketiga itu masih ada basa-basa dikit, tidak apa-apa. Karena basuhan yang akan datang itu lebih banyak dan akan mengalahkan daripada tempat najis yang ada. Yang penting ketika masih ada benda najisnya itu tetap dihitung dari nomor 1. Bukan kemudian suar 1, 2, 3. Padahal basuhan ke-7 baru hilang benda najisnya. Walaupun hitungan ke-7 itu bisa hilang, tetap dihitung 1. Itu yang harus diingat oleh ibu-ibu. Bisa dipahami? Cuma seumpamanya apabila air ke-7 basuhan itu dikumpulkan menjadi satu seumpamanya di dalam ember, kemudian berarti kan sudah mustakmal kan ya, sudah dipakai untuk membersihkan najis. Semuanya mengenai semisal pakaian yang terkena najis Allah, maka masih wajib membasuh pakaian tersebut dengan 6 kali. Terus seumpamanya jenengan ditaruh seumpamanya di sungai, taruh sungai seumpamanya sudah ada debunya seumpamanya, jenengan kalau cuma didiamkan itu masih satu. Jadi diginiin satu, maksudnya dikotek satu, itu dihitung kotekan ke belakang 2, kotekan ketiga 4, 5 seperti itu. Atau ditaruh di tempat alirnya air. Setiap aliran jenengan taruh aliran pertama, aliran kedua, aliran ketiga, walaupun tidak dibasuh seperti ditaruh, kan biasanya ada air mengalir kan, sumber sungai. Ya, dipahami? Oh, lanjutlah, berarti kalau paham yang penting ini. Paham kan? Paham nggak, Bu? Pahamnya pakai air debu udah berapa kali, 7 kali cuci dalam debu. Enggak, maksudnya ini kan air ya. Sungai seumpamanya dia. Jadi dikotek begini jadi satu. Di dalam airnya nih 2, 3, 4, 5. Jadi semuanya baju jenengan lah. Baju kenangan kena
nyenggol basah-basahnya anjing sumpamanya, jenengan celupkan ke dalam air sungai itu sumpamanya. Nah, walaupun nggak ngalir, yang penting sudah lebih dari 2, sudah banyak lah, kayak danau sumpamanya kan, karena nggak ngalir taruh. Begini saja 1, 2, 3. Iya, makanya begini aku sudah paham aku. Nah iya begini kan, jadi 1, ini dihitung 1. Ya kan baju segi. Bukan kipasin gitu. Nah, kipasin nih 1, 2, 3, 4. Nah itu. Dibolak-balik di dalam airnya. Oh itu kalau yang baju ya, kalau yang ke badan, kalau misalkan nih kenanya ternyata ke baju juga, ke badan juga gitu. Mandi lumpur kita. Pulang Indo. Ya kalau baju ikan baik, baju kayak tadi, tangan juga sama. Jadi jenengan basuh dulu, hilangkan dulu najisnya, kemudian basuh 7 kali, dicampurkan salah satunya, mau dicampurkan pertama, dicampurkan kedua, dicampurkan di nomor 7 tanahnya, nggak apa-apa, mandi lumpur. Nggak kan ada di sungai-sungai itu yang musim sekarang sudah ada lumpurnya, nggak usah datangkan lagi, sudah ada tanahnya itu, langsung jenengan jebur. Nggak muncul lagi. Kalau banjir tuh kalian. Jangan di tengah-tengah. Danau. Danau, ya ngajak padu. Jadi ikan duyung nanti. Nyelup juga. Terus ihduna biturabi. Terus yang kedua, wal mukhaffafatu, dan adapun najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu, dan adapun najis mukhaffafah. Tadhuru, yaitu bisa suci apa najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah itu bisa suci, bisa menjadi suci birasyil mali, birasyil ma'i, birasyil ma'i, dengan birasyil ma'i, dengan mencipratkan air alaiha, atas najis mukhaffafah. Terus ma'al ghalabati, beserta menguasainya. Ghalaba itu menguasainya, artinya air yang akan dibuat ditaruh di najis mukhaffafah itu bisa menyeluruh, menutupi semua najis yang ada pada najis mukhaffafah. Maksudnya percikan yang akan kita berikan itu. Terus wa izalati ainiha, dan menghilangkan bendanya najis mukhaffafah. Jadi jenengan itu sama, harus dihilangkan najis mukhaffafahnya dulu, yang paling enak itu. Kemudian panjenengan cukup ambil air segini aja, Bu. Ambil begini, tinggal ceplikan. Ibu-ibu nggak ngelihat, nulis dulu lah. Habis ini ngelihat. Diceprit, di apa? Dipercik ya, apa dipercik? Dipercik itu ciprang yang gini. Ambil airnya, ambil, terus. Jadi tetap aja menghilangkannya mah dengan air yang banyak ya kan. Kalau misalnya udah hilang bau kencingnya, warna kencingnya. Hilangkan itu kan tidak harus begitu, harus bisa pakai tisu seumpamanya. Sret. Pakai tisu, keringkan dulu, ambil, baru begini. Kalau pakai susu formula bau Oh iya, kalau pakai susu formula kan sudah bercampur. Kalau susu asin masih bisa kali. Kalau
formula kan bukan hanya susu sapi itu. Ada campuran yang lain, mungkin tepung apa gitu kan. Itu tidak bisa kalau tidak termasuk najis mukhafafah. Tapi kalau seumpamanya anaknya itu memang diambil dari sapinya langsung, terus unta, terus kambing. Maksudnya bukan disuruh kambing. Maksudnya diambilkan dulu. Udah pernah Bu Fatimah? Beda itu beda. Beras sapi ini susu sapi. Sapi. Langsung minum. Masak langsung tapi amis. Amis. Sapi apa gajah? Pantesan bisa. Berarti mulai kecil sudah minum air sapi. Apa? Susu sapi. Sehat maksudnya. Sehat, semoga sehat walafiat. Kan suka masak itu pun. Kalau ini kan orang langsung sapi baru lahiran kan ada ini. Bukan itu, udah tawa. Sapi baru lahiran diperes kesian banget. Kemudian air di dalam memercikan air itu disyaratkan harus mengenai seluruh bagian yang dikenai air kencing itu. Jadi harus rata Bu ya. Tidak disyaratkan mengalir. Tidak harus mengalir karena cukup dipercikkan. Tapi harus tahu bahwa ini adalah kencingnya anak laki-laki yang kurang berumur 2 tahun ke bawah. Kalau lebih dari 2 tahun ke atas ya laki-laki ya nggak bisa. Apalagi perempuan nggak, walaupun kurang dari 2 tahun, kalau perempuan nggak bisa. Khusus buat limited edition laki-laki. Sekarang mah pakai pampers. Baru jebrol aja udah pakai pampers. Pampers. Cuma ya itu yang ditakutkan kan pakai pampers, kemudian ada tetesan. Rembes. Terus, ayo. Wal mutawassitatu adapun najis mutawassitah. Tangkosimu terbagi. Apa najis mutawassitah? Najis mutawassitah itu terbagi alal kismaini, atas seluruh bagian setunggal. Ya, setunggal. Kalau di sini ilah Pak, bukan Allah. Sama ya Pak? Ilah pada, kalau ilah. Kalau ilah kepada, Allah atas. Ilah kisma ini pada 2 bagian. Ainiyatin 1 najis ainiyah, wa hukmiyatin yang kedua najis hukmiyah. Jadi najis mutawassithah itu Bu sebenarnya najis selain najis mukhafafah dan selain najis muwalladah. Selain keduanya ini disebut najis mutawassithah. Jadi najis muwalladah kita sudah tahu najisnya hanya mencakup najis kambing, anjing dan babi. Sedangkan najis mukhaffafah kita sudah tahu hanya najisnya kencing anak laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun dengan syarat hanya minum susu murni. Kalau nyusu kepada ibunya disebut dengan ASI, air susu ibu. Kalau nyusu sama kambing disebut air susu kambing. Aska. Air susu kambing. Kalau nyusu sama sapi, aspi. Yang penting murni tetap sama. Yang penting murni. Itu kalau kajian di dalam kitab kita.
Kemudian najis yang lain kedua dari muwalladah muhaffafah itu disebut dengan mutawassithah. Kalau muwalladah berat, muhaffafah ringan, tengah-tengahnya namanya mutawassithah. Pembagian najis ini dipandang dari segi cara menghilangkan najisnya, juga dipandang dari berat kecil najisnya. Itu terbagi menjadi 3. Karena di dalam kitab lain nanti banyak pembagiannya, ada yang lebih daripada 3. Baik, kemudian najis muhaffafah itu selain 2 najis itu berarti yang nggak disebut itu seperti kencing, itu kan. Pokoknya selain najis yang anak kecil, laki-laki, selain kambing dan babi itu mutawassithah masuknya. Terus najis mutawassithah dibagi 2, namanya ainiyah, namanya hukmiyah. Yang ainiyah ini Bu, tampak depan mata, baunya tampak, sifat-sifat yang 3 itu, bau, rasa, warna. Kalau sudah ada najisnya warna-warni, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah, wah najis berarti. Masih najis. Makanya begini, yang paling enak itu Bu, ketika ada najis, kalau masih ada warnanya, rasanya, kemudian warna, rasa, bau masih ada, maka sama panjenengan hilangkan dulu. Setelah hilang, kan belum dibersihin kan, belum dikasih air kan, itu namanya bekas yang dibersihin, itu namanya najis hukmiyah. Artinya di area itu masih terdapat najis, tapi karena sudah tiga-tiganya udah dibersihkan sama jenengan, tapi belum dialirkan dengan air, maka di situ disebut dengan najis hukmiyah. Bisa dipahami? Artinya kalau tampak di mata kita, tampak rasanya, tampak baunya, tampak warnanya, itu disebut najis ainiyah. Tampak di hidung baunya, tampak rasanya di lidah kita, siapa yang mau nyicipin? Asin-asin. Jadi kalau najis mutawassithah ainiyah itu najis yang masih memiliki warna, bau dan warna, jenengan tahu lah. Putih, hitam, merah, hijau, balonku ada 5 warna-warninya. Bau berarti kalau diketahui dengan indera penciuman, rasa yang dapat diketahui dengan indera mencicipi, manis pahitnya, itu disebut dengan najis mutawassithah aini. Nah, cara menyucikan gimana? Tempat yang dikena najis ainiyah itu diwajibkan menghilangkan warna najisnya, warna baunya, warna rasanya. Kecuali apabila warna dan bau sulit dihilangkan, maka tidak perlu dihilangkan. Bahkan tempat yang sumpamanya nih, kadang kan jenengan ya, sudah pakai sabun kok malah nggak hilang baunya, sudah makan jengkol sekilo ya. Maka jenengan tetap diperbolehkan untuk melaksanakan sholat kalau sudah dibersihkan. Masih ada bau-bau. Ampun. Boleh diminum enggak? Sekalian lapar. Kan habis semuanya. Malah keluar minta aku. Apabila cuma baunya tapi bendanya sudah hilang, Bu. Bendanya hilang, ininya hilang.
cuma hanya baunya yang Sudah nggak ada wujudnya. udah nggak ada wujudnya, tinggal ada baunya. Sudah pakai multo, pakai apa, tetap saja sudah sekilo makan. Tapi kalau sudah dihilangkan, tapi masih ada warnanya, ada baunya, ada secara bersamaan ada. Di satu tempat itu masih ada satu yang dikenai, bau ada, warna ada, maka tempat itu belum dihukum suci. Kenapa? Karena warna dan baunya itu masih ada dalam bersamaan di dalam zat najisnya tadi. Berbekas ya. Masih berbekas. Tapi nanti pada akhirnya ketika sudah makanya najis airnya ini dikerokkan, digosok, dituangi air. Namanya juga ada benda najisnya kan? Digosok-gosok, dikerok-kerok, dituangi air. Masih warnanya ada, baunya ada, masih terus begitu. Maka ini kan sulit, Bu. Sulit kan? Maka kalau sudah seperti itu, tempat yang dikenainya itu telah dihukumi suci. Tidak usah menggunakan hal-hal yang lain. Yang penting sudah berusaha dikerok-kerok, digosok-gosok. Ada stempelnya. Tapi kalau hanya yang dimaksud tadi itu, kalau hanya baunya saja yang masih ada. Tapi kalau bersamaan, warnanya ada, baunya ada, masih wajib menggunakan alat bantu, sabun, ya. Tapi ternyata seumpamanya udah sabun, pakai sabun masih ada. Mama pakai sabun sudah ada, maka dihukumi ma'fu karena ta'adzur. Dihukumi ma'fu. Cuma kalau suatu saat bisa dihilangkan, seumpamanya ternyata punya alat sumbangnya bisa dihilangkan, maka pada saat itu wajib menghilangkan najis itu. Sumbamanya kering, sumbangnya dikerok-kerok sudah nggak mampu, dipakai alat nggak mampu. Cuma karena masih hujan jadi ikut luntur. Nah pada saat itu sumbamanya kalau cuma disiram nggak mampu, sumbamanya harus datang banjir bandang, sumbamanya. Seumpamanya. Artinya pada saat air itu ada, pada saat jenengan kerok-kerok, hilangkan, bersihkan pakai sabun dan semacamnya, buku belum hilang, itu dimakfu. Artinya masih ada najisnya, cuma dimakfu. Dimakfu itu ya tetap jenengan sholat, cuma nggak usah mengkodok di dalam sholat panjenengan. Tidak usah mengulang maksudnya. Setelah panjenengan bisa menghilangkan najis itu, jadi tidak perlu mengkodok atau mengulang kembali. Di dalam kewajiban menggunakan alat bantu, misal umpamanya sabun, itu juga harus dipertimbangkan biayanya. Biayanya itu apakah lebih besar ketimbang biaya air di dalam tayamum dan sebagainya. Itu juga harus ada pertimbangan. Terus lanjut biar cepat selesai. Yang penting kita tahu bahwa ainnya itu adalah tanpa rasa, tanpa bau, tanpa warnanya. Nah kalau hukmiyah, ini sebaliknya, najis yang tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, tidak memiliki rasa, namanya najis hukmiyah. Terkena najis cuma nggak ada rasa tiga-tiganya, maka itu hanya sekedar disebut najis, tapi tetap najis. Tapi najisnya disebut najis hukmiyah. Pipis anak jenengan sudah kering sumpamanya, kan baunya udah nggak ada kalau kering, ya nggak ada ya. Aromanya doang. Aromanya doang. Baunya maksudnya. Apa iya? Udah kering masih ada baunya? Pipis biasanya. Kalau
Iya, kalau ngompol di celana, kalau ngompol di lantai hilang dengan waktu, kena kipas, kena apa. Tapi yang paling bau itu kalau kena celana yang kain itu, sedap. Kalau ahap itu. Aduh ya Allah. Jadi cara menyucikannya itu, cara menyucikan najis hukmiyah cukup mengalirkan air di atasnya. Jadi alirkan saja karena sudah tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna, cukup dialirkan saja. Hilang. Makanya Bu, yang paling enak itu menghilangkan najis. Jenengkan hilangkan dulu najis bendanya, sekiranya bau keringkan dulu, santai. Ya, selesai santai sudah, baunya nggak ada, dicicipin rasanya nggak ada. Sudah terbiasa Pak Ustaz. Dibilang kebagian. Dicicipi udah nggak kerasa asam-asam seumpamanya bau, maka tinggal alirkan air, sudah cukup. Satu kali saja sudah cukup. Mau sengaja atau tidak sengaja, tidak ada aturan di dalam mengalirkan air. Walaupun jenengan lagi jalan tumpah sendiri umpamanya, tetap itu dihitung sudah suci. Kalau seumpamanya sudah bisa mengalirkan air di dalam tempat najis tadi. Ibu ya kalau ribet ya celana dibuntel aja. Simpel ya, bukan menghilangkan najis, hilang sama celananya. Hilang penting. Aduh. Sebenarnya Rasulullah itu pernah ditanya, ada minyak samin, ternyata ditanya oleh Rasulullah, ada tikus Bu. Ternyata di zaman Rasulullah ada tikus juga ternyata. Mana gak? Emang bisa meledak? Gak bisa kena. Ngerinya terus. Kan ada itu kan di cas Pak Ustaz. Ini lagi dicas. Gak bisa banget ya. Ini aja taruh tengah. Berarti beli tenda kayak Pak Ustadz nih. Tenda motor. Iya. Ya kan aman ya. Biar aman. Tadi muslimat di Blok G nanya, Pak Ustadz beli di mana? Online. Beli online kata saya. Nyarinya apa Pak Ustadz? Kanopi kata saya, kanopi motor. Ya tenda motor ya bisa. Udah ya? Sudah? Sudah aman motornya, nggak kena listrik? Nggak kena apa? Nggak kena air hujan? Yuk majukan lagi, biar aman. Kerjanya Pak Adi tuh. Kerjanya Pak Adi. Udah ya? Rasulullah pernah ditanya Bu oleh sahabat. Ditanya tentang tikus yang mati di dalam minyak samin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Nanti lanjutkan kalau sudah fokus. Sandy, malam minggu yang di sini. Bagus. Kan banyak banyak. Mau diganti tahun depan katanya. Soalnya jelek. Lanjut. Lanjut. Jadi Rasulullah ditanya, nanti bisa dikias ke rumah ibu masing-masing. Jadi ketika itu ditanya Rasulullah tentang tikus yang mati di minyak. Di dalam minyak. Di dalam minyaknya. Ya ada Bu. Minyak sapi. Minyak gorengan biasanya yang ngedruman tuh, Ya. yang kotak. Oh, Ternyata ada tikusnya. loncat tikusnya. Terus gimana? Ditanya hal seperti itu, Rasulullah menjawab, apabila minyak tersebut padat, kan biasanya minyak kan bisa padat tuh, kayak keju lah, kayak keju.
Kayak keju, kalau sudah kayak keju, kata Rasulullah, cukup hilangkan di tempat-tempat bangkai yang kena itu. Ya, atasnya dikerok saja, di bawah yang memang terkontaminasi dengan tikus. Tapi kalau seumpamanya tidak padat, seumpamanya airnya cair, maka jauhilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya buang, Bu. Wow, Artinya, Bu. krim. Iya nggak apa-apa, nggak usah biar ada manis-manisnya, kata mineral. Ya kalau tikusnya masih utuh ya, kadang tikusnya udah melam, udah hancur gitu. Sekalian aja itu mah. Ada ulatnya. Ada ulatnya, udah pak ulat lagi. Kita belinya seperempat doang Ustaz, jadi tikus nggak berani masuk. Nah. Terus kalau madu gimana? Madu kecemplung apa itu? Kalau najis ada madu, ada najisnya. Jadi kalau madu itu, Bu, kalau ada najisnya seumpamanya, biasanya itu dihisap. Kalau diambil lagi sama madunya, sama tawonnya, kemudian keluar lagi, itu bisa suci. Terus air. Air seumpamanya lagi. Air jenengan nih. Biasanya jenengan nggak punya sapi sih. Ada di rumahnya sapinya. Ini induknya. Itu pedatnya. Kita sesama. Sampingnya pedas 2. Sama-sama nggak usah ngomong. Lah diskusi dulu lah. Siapa yang duluan? Siapa yang mau jadi induknya? Jadi sumpamanya besok-besok jenengan pensiun suaminya, mau mengembala kambing, mau mengembala sapi. Taruhnya di mana bingung. Kan pulang kampung ya. Rumahnya SS. Pulang kampung pensiun, biasanya suaminya kan punya cita-cita. Ada yang mau pulang ke Jawa, ada yang pulang ke Lampung, ada yang mau pulang kemana lagi? Bima. Tapi kayaknya nggak betah kalau pulang ke Bima, betah di sini. Kemudian ketika jenengan punya kambing, jenengan kasih minum yang najis, maksudnya ada yang mutan najis apa nggak apa-apa. Kalau untuk hewan diperbolehkan, silahkan. Tapi kalau manusia jangan, ya. Tapi kan apa maksudnya pengen foto kan kita kosong sih, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena tidak. Ya karena dalam fikih yang begitu, nggak apa-apa. Mama beda di Tasik mah ikan lele makannya manusia. Hanya ayam. Orang enggak. Jenengan lihat saja. Emang murni kayak lele itu. Kalau lele warnanya kuning mungkin. Emang ada lele yang warna kuning. Terus ketika tanah terkena najis umpamanya air kencing atau homer itu kan najis. Lalu tanah tersebut menyerap. Maka ketika jenengan ingin menyucikan tanah tersebut, cukup tuangkan air di atasnya. Kalau tanah itu bisa menyerap air, cukup tuangkan di atasnya. Tapi kalau air kencing itu bisa mengenai yang keras, ternyata tanah nggak bisa nyerap airnya. Tanah tersebut umpamanya tidak bisa dikeruk atau tidak dapat menyerap. Umpamanya tanah tersebut seperti ubin ya. Ubin kan nggak mungkin jenengan kerok, habis lantainya. Dikepur. Harus datengin tukang terus ya, gara-gara ada najis. Maka dalam mensucikan tanah tersebut, keringkan terlebih dahulu, kemudian tuangi air walaupun hanya sekali. Jadi keringkan dulu. Kalau jenengan air kencingnya masih ada, kemudian air yang dituangkan itu malah lebih banyak kencingnya, itu malah kemana-mana najisnya. Kena mutan najis. Keringkan dulu, ambil baju dulu yang kering,
Jenengan sambil nonton TV, film Korea, film India, monggo. Sambil santai ngambil kacang, kakinya ke atas. Kakinya injek-injek apa namanya? Tongkang-tongkang kaki ya. Apa? Apa tadi Mas? Tongkang kaki, monggo. Disuruh pijetin, masih kurang lama dilihat kurang kering, monggo suruh pijetin sama anak-anaknya, injekin no umpamanya. Monggo setelah itu kering baru alirkan air walaupun satu kali. Sudahlah cukup ya. Sudah paham kan tiga-tiganya? Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.